posting terakhir itu terkait soal cara membaca Mahkamah Agung. Itu di postingan terakhir itu saya ceritakan kan banyak orang yang nggak paham soal apa mekanisme dalam peradilan agama maupun peradilan umum ya gitu loh. Jadi Maya itu menang di tingkat pertama ketika digugat cerai tahun 2007 atau 2008 ya. Seingat saya sih 2007 loh kalau di infotainment itu. Iya. 2008 itu putusannya. 2008 itu putusannya. Jadi banyak informasi yang nggak akurat gitu ya, yang berseliweran. Jadi nomor satu, orang juga mesti paham tentang perceraian menurut agama dan menurut menurut hukum positif, ya kan? Secara agama, saya itu yang menceraikan Maya bulan Desember tahun 2006 gitu. Jadi karena Maya selingkuh, saya ceraikan dia. Jadi kenapa ini baru diungkap setelah 20 tahun? Ya, karena waktu itu saya nggak mau Al-Eldul kecil di sekolahnya diketahui bahwa ibunya dicerai, bundanya dicerai gara-gara selingkuh. Gitu. Bukti selingkuhnya itu apa ya? Ini tadi yang sudah dibaca oleh salah satu wartawan dari kalian, itu adalah pernyataan Maya selingkuh. Di sini ada tanda tangannya semua. Di sini ada tanda tangannya semua. Gitu. Ini adalah bukti ABC. Ini bukti ABC. Ada lagi bukti D, E, F, G sampai Z. Ada lagi bukti. Dan bukti ABC ini Al-Eldul belum tahu. Tapi yang D, E, F, G sampai Z Al-Eldul udah tahu. Makanya saya cuek aja hari ini jumpa pers, cuek aja karena Al-Eldul udah tahu. Gitu. Jadi orang harus paham bahwa perceraian menurut agama sah ketika seorang laki-laki mentalak 3. Jadi saya talak 3 Maya di bulan Desember tahun 2006. Saya talak 3 langsung dengan SMS. Itu udah banyak yang tahu kok tentang itu kan. Saya talak 3 langsung. Nah, maka dari itu karena sudah tidak ada harapan, akhirnya Maya file gugatan cerai secara negara. Beda loh ya. Jadi Maya menggugat saya cerai ke pengadilan agama itu posisinya sudah saya talak 3. Gitu. Makanya orang harus banyak belajar agama. Sesudah saya talak 3. Nah, ini kan ada hubungannya dengan posting terakhir saya ya. Posting terakhir saya itu menjelaskan bahwa secara tersurat Maya itu kalah. Secara tersurat ya. Tersirat ya. Secara tersirat Maya itu kalah. Karena apa? Karena pada akhirnya hakim Mahkamah Agung itu lebih percaya kepada saya daripada kepada Maya. Kenapa bisa lebih percaya? Karena putusan akhir, jadi orang harus paham bahwa di dalam jenjang pengadilan itu ada pertama adalah pengadilan agama. Saya kalah di pengadilan agama, banding, kalah lagi di banding, sampai kasasi ketiga, sampai PK. Nah setelah di PK ini hak asuh itu disebut udah nggak berlaku karena PK ini diterbitkan 2013. Jadi hakim Mahkamah Agung ini bijaksana. Mereka tahu bahwa yang salah ini bundanya. Jadi PK-nya ini memang dilambatin, PK-nya ini memang dimundurin sampai umur usia daripada Dul itu udah bebas memilih. Jadi kalau orang yang punya logik yang baik pasti paham kenapa kok file gugatannya itu
April 2007, tapi baru diputus sampai PK 2013. Bahkan surat cerainya Maya itu pengacara saya yang ngasih. Jadi waktu itu Maya mau jual rumah, dipikir masih terikat pernikahan karena belum resmi kan, belum dapat surat cerai kan. Saya bilang ngapain pakai tanda tangan saya, kan kita udah cerai. Tetapi aku nggak punya surat cerainya. Loh, saya kasih surat cerainya. Gitu. Jadi surat cerainya Maya pun kita yang ngasih. 2013. Jadi the whole story ya Maya kalah soal hak asuh anak. Karena apa? Karena keputusan terakhirnya diputuskan 6 tahun setelah file gugatan. Nah, itu yang saya ceritakan dalam Instagram yang terakhir. Tapi menurut saya bukan yang itu. Menurut saya Instagram yang paling ditakuti adalah yang saya meluk Safia dari samping karena Safia nangis itu. Karena itu sehari 20 juta view. Kalau itu nggak di take down, mungkin sekarang udah 40 sampai 60 juta view. Ada bukti A, B, C, D sampai Z. Mungkin ini ABCD, ini ABC. Dan sisanya sampai Z gitu. Mungkin bukti yang orang belum tahu sejak kapan sih Pak De Bunda Maya ini melakukan perselingkuhan dan sampai akhirnya ketahuan tuh jarak waktu berapa? Ini di sini ada semua di sini. Di sini ada semua. Ini kita beberapa belum baca nih Pak De. Iya, cukup. Mungkin Nah, ini yang udah baca. Iya Pak De. Boleh Pak De, ini diumumin. Tanya aja, jangan diceritain. Oke. Kan dari rentang waktu tersebut Pak De, dari September, kalau nggak salah dari September sampai Desember, apakah itu sosok yang juga sama yang Pak De sebut di Instagram? Yes. Oh benar Pak De? Iya. Bahkan nomor teleponnya ada. Jadi waktu itu Maya menggunakan nomor telepon yang isi ulang dulu, ingat nggak nomor telepon isi ulang tahun 2007? Dia pikir itu tidak ada. Kalau dulu Telkomsel kalau yang bayar pasca bayar itu kan ada print outnya. Nah, dia pikir kalau yang isi ulang nggak ada print out, ternyata saya bisa print out gitu. Tapi itu kan nggak bisa dimasukkan ke dalam pengadilan. Karena apa? Karena itu nggak sah. Yang boleh melakukan itu hanya polisi, gitu. Tapi Pak De, benar Pak De yang sama dengan salah satu bos televisi swasta. Ya benar, ngapain saya bohong? Itu tapi benar. Dari kabarnya juga istri dari si bos TV itu juga sudah mengetahui. Sudah tahu, kalau enggak kan nggak mungkin di blacklist. Sebelumnya kan beliaunya kan ada di acara TV tersebut banyak, tiba-tiba di blacklist. Dan itu sempat pihak istri sempat ngobrol juga nggak sih sama bedanya gitu? Enggak, ngapain? Tapi benar sih Pak De sampai kayak digugat itu, kalau nggak salah ada beritanya Pak De itu sampai digugat itu kalau nggak salah. Enggak ada. Pak De ini tapi kan netizen banyak yang menghujat Pak De nih. Iya. Capek nggak sih Pak De? Capek nggak ada atau gimana, kesel nggak sih Pak De? Ya enggak lah. Kan saya suka cerita di Instagram itu, kalau ada kita lagi ngopi-ngopi di rumah Pondok Indah besar, terus tiba-tiba ada orang di pinggir jalan lewat, goblok lu, tolol lu, masa marah? Biasa aja. Gitu. Pak De, berarti yang talak 3 kan Desember Pak De. Jadi Yes. kejadiannya kan dari September sampai November Pak De. Itu adalah akumulasi dari Iya dong. masalah sebelumnya. Ini ya. Berarti ini enggak, sebenarnya talak 3 gara-gara bukti D, C, D, E, F, G, H, I, Z. Oh, ini baru A Pak De. Ini baru ABC kan, ini kan baru ABC gitu. Setelah itu saya dapat bukti yang pernah saya play buktinya, sebuah pengakuan yang juga direkam diam-diam. Waktu itu kan lagi ribut nih. Nah, waktu itu Silet kan belain Maya banget waktu itu, ya kan? Dengan Yeni Judikanya, dengan Indigonya. Yeni Judika itu, nanti boleh tanya sama Yeni Judika. Yeni Judika itu pernah mendengar pengakuannya Maya, tapi dia tidak mau memberitakan. Lucu ya? Yang mana tuh Pak De? Pengakuannya Maya Yang mana? direkam, ada. Tanya aja sama Yeni Judika. Jadi saya sudah tawarkan Silet dan Yeni Judika, ini kamu kan suka berita yang menarik nih, saya kasih rekaman suaranya Maya mengaku telah tik 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 tik.
nggak mau nayangin. Karena apa? Karena kalau dia tayangin pasti dia dipecat sama bukannya dia yang dipecat, Indigonya yang dipecat, Indigonya yang di-cut gitu. Jadi ini it's all about business gitu. Kenapa Maya dibela sama Silet dan lain-lain? Kenapa sampai bikin konten supaya jadi semuanya itu bohong semua. Maya naik pagar, katanya rumah dikunci. Itu memang settingan konten yang dibuat oleh Silet supaya jadi drama. Padahal rumah saya sampai sekarang lo nggak pernah, kan wartawan kan sering, sampai sekarang masih di rumah saya sering kan nongkrong. Pernah nggak dikunci, digembok rumah saya? Nggak pernah, seumur-umur nggak pernah. Jadi sengaja emang disuting sama Silet naik pagar supaya susah. Nanti ulang tahun pelukan sama Al pakai lilin, seolah-olah tidak. Itu settingan semua yang dibuat oleh Silet. Dan beberapa production house yang punya relasi ke TV swasta tersebut, karena kalau nggak memberitakan yang mereka mau ya dipotong kontraknya, diputus kontraknya sama TV tersebut gitu. Tapi Pak De, kalau mungkin boleh tahu, mungkin sudah di surat itu atau bagaimana, kayak awal mula Pak De mengetahui ada perselingkuhan ini seperti apa sih Pak De? Ya kita namanya suami ya, kan telepon kan bisa. Waktu itu masih pakai telepon biasa, telepon rumah, masih ada telepon rumah. Ya biasa namanya suami ya, pasti ada telepon di relay percakapan kita dengar gitu. Waktu itu inisialnya Mbak Citra. Oh, siapa nih Mbak Citra ini? Oh, gitu. Dari situ. Enggak, dia cerita sama temennya soal Mbak Citra. Kali ini kan tadi ngomong-ngomong soal tiga langsung. Ya saya pernah menemukan apa Maya telepon-teleponan mojok itu. Saya pernah rampas handphonenya gitu. Berarti dari 2005 Pak De, sorry. Iya 2005 iya. Oh. 2005. Jadi tadi pernah mempergoki langsung nggak sih Pak De saat mereka Gap tuh gitu tadi. ketemu Ya. gitu? Atau teleponan gitu. Ketemu bahasa. ya kenapa bahasa. Ya kalau kata kebahasa teleponan aja. Kalau yang lain-lainnya kan pengakuan. Yang saya bilang sama Ijaz itu pengakuan. Tapi setelah mengaku Pak De, alasannya apa? Mungkin karena gimana gitu. Memang ada alasan. Nah, alasannya selingkuh gitu ada nggak sih? Ya nggak ada, selingkuh ya selingkuh aja alasannya. Alasannya kesepian. Siapa tahu Pak De. Padahal kan tapi sama ini Masa alasannya Ahmad Dhani kalah gagah, nggak mungkin kan? Gagahan yang ini sih gitu kan nggak mungkin. Padahal kan tapi sama ini mungkin di netizen atau masyarakat taunya kan Pade yang ada main. Apa mungkin bagian dari Pade juga mau memberi klarifikasi atau seperti apa? Nggak, kalau saya sih yang kan saya sebenarnya udah males bongkar ini kan sebenarnya males. Tapi karena diungkit-ungkit terus udah 20 tahun. Bahkan Maya sudah menikah selama 10 tahun bersama Irfan Musik, kok masih ngungkit-ngungkit masa lalu gitu loh. Makanya saya kesel, dan saya udah di podcastnya Densu kan saya sudah wanti-wanti, awas lo ya, jangan diterusin lo ngungkit-ngungkit gitu. Ternyata diungkit lagi. Giliran ada TV, siraman ada TV, bikin drama lagi gitu. Oke. Nah, Man. Pak De, sedikit dong Pak De, ini update. Kita sudah dekat, kepalanya sudah bahasa Jawanya itu untuk ya tinggal 1-2 hari ini aja. Oke? Proses normal Pak De. Normal, Alisa maunya normal. Okay. Dah, ayo. Pak De, mungkin setelah ada pemberitaan ini akhirnya El menyuruh Dul untuk menikah di KUA aja, gitu gimana Pak De? Apa haknya El nyuruh Dul? Kan saya bapaknya. Kamu gimana? Berarti pengennya nikahnya di KUA, emang beneran mau di KUA aja apa gimana Pak De? Kalau saya sih maunya ngunduh mantu, saya maunya ngunduh mantu, dan ngunduh mantu ya terserah saya gitu. Dan saya nggak pengen terjadi lagi hal-hal seperti ini gitu. Bisa dibagi aja, misalnya siraman biar sama ibunya lah, ya kan? Ngunduh mantu biar sama saya. Gitu. Saya juga nggak pengen, keluarga saya terutama tidak pengen ketemu lagi sama Maya. Keluarga besar saya. Gitu. Makanya kenapa alasan tidak mau datang ke Bali ya karena keluarga besar saya tidak mau bertemu dengan Maya lagi. Gitu. Udah muak gitu. Saya pun juga termasuk menyesal tidak ada perjanjian dengan El untuk acara akad nikah dan siraman ini gitu. Karena banyak hal-hal yang tidak kita sepakati sebenarnya gitu. Oke? Oke.
Pak De, ini berarti maaf, akan ada perdamaian apa dengan statement Pak De ini